Supriyadi SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Jamal Rahmah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Gede CGP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan kita yang telah membawa kita dalam alam kebenaran menuju alam yang terang benderang, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Gede berikut pesannya terhadap kami CGP Angkatan 11 terkait acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para DPP Angkatan 11, Bu Himbar, Bu Hamdi dan Bu Ana. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Gede. Syukur alhamdulillah kita sehat semua. Mudah-mudahan pelaksanaan di simulasi ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan hari ini yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya positif ini sangat penting ada di sekolah, sehingga kalau ini ada nyata terjadi di sekolah, maka lingkungan sekolah menjadi suatu lingkungan yang nyaman, aman bagi anak untuk belajar. Harapan dari diseminasi ini kita bersama-sama setelah punya wawasan tentang budaya positif, kita melaksanakannya dalam kesehariannya di sekolah, ya, sehingga di SMA Negeri 1 Gede ini betul-betul menjadi tempat yang enak, yang menyenangkan, yang nyaman, aman bagi anak-anak untuk belajar. Karena ini telah diperlukan oleh warga sekolah, oleh siswa untuk bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu pemahaman kita dulu yang perlu kita seragamkan. Budaya positif itu apa, kemudian di SMA Negeri 1 Gede ini kira-kira apa yang bisa dilakukan di SMA Negeri 1 Gede setelah kegiatan diseminasi ini. Ya, jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
studi terkait budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan CGT Angkatan 11. Mohon izin dan terima kasih banyak telah memberikan kami kesempatan untuk menularkan informasi yang kami dapatkan gunanya nanti untuk belajar bersama-sama dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah kami atau di sekolah tercinta kita. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan tentang budaya positif. Nanti akan ada 3 sesi karena ada beberapa yang harus kami paparkan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Adik-adik. Oke, kasih aplaus buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kami calon guru penggerak angkatan 11 akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Lumbing. Di sini saya ditemani oleh Ibu Imbarwati dan Ibu Jayanti Andika Puspitasari. Dalam konsep inti budaya positif, ini ada 8 yang nanti akan kami paparkan untuk perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan akan saya paparkan. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Ibu Jayanti. Dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Imbarwati. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana hanya sebuah ilusi guru mengontrol murid. Sesungguhnya murid itu tidak bisa dikontrol kalau bukan kemauannya sendiri. Kecuali kalau murid tersebut ingin dikontrol oleh guru, maka guru berhak untuk mengontrol murid. Sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru apabila penguatan ini akan dilaksanakan berkelanjutan, sehingga murid tidak bisa mengembangkan atau berusaha sendiri, harus menunggu Bapak Ibu guru tersebut. Sebuah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena sesungguhnya kalau kita sebagai guru mengkritik membuat rasa bersalah kepada murid, maka itu akan menimbulkan suatu permasalahan sakit hati sehingga akan menuju pada identitas gagal. Sebuah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sesungguhnya kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak murid. Nanti pada ujungnya itu akan menyebabkan suatu permusuhan. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Sesungguhnya pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Sesungguhnya pada teori kontrol, semua orang melihat hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Pada teori kontrol, tidak semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, namun sesungguhnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol siapapun. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan suatu pilihan baru. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai disiplin positif, yang mana sebenarnya disiplin positif ini sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Lumbing. Disiplin sendiri berasal dari kata disiplin, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu guru ketika menerapkan disiplin positif, sesungguhnya jangan
disiplin positif sendiri itu harus keluar di murid itu sendiri yang ditanamkan melalui karakter. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada link Padlet, silakan Bapak Ibu isikan, silakan dibuka, diklik, diisikan link Padlet yang isinya adalah contoh disiplin positif yang sudah Bapak Ibu guru terapkan selama di SMA Negeri 1. Ya, terima kasih sudah mengisi Bapak Ibu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah mengisi contoh disiplin positif. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ada disiplin positif yang sudah Bapak Ibu guru terapkan selama di SMA Negeri 1. Kita baca bersama mulai dari Bapak Ali Hamzah. Berdoa sebelum belajar. Oke, jadi Pak Ali selalu memulai pembelajaran dengan doa agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian dari Ibu Lili Arsyah menerapkan 5S. Oke, berarti 5S yaitu apa Bu Lili? Senyum, salah. Ibu Yasinta bersalaman jika bertemu Bapak Ibu guru. Oke, di sini siswa atau murid ketika bertemu Bapak Ibu guru selalu mengucapkan salam dan bersalaman. Dari Pak Dedi memberikan pujian secara spesifik ketika siswa menunjukkan perilaku yang positif. Pak Dedi, pujiannya seperti apa kira-kira? Saya kok ingin tahu. Ya, maksudnya kita selalu memberi seperti kayak penghargaan ya dari siswa dan bentuk pujian supaya itu bisa menurunkan kreatif. Misalnya ketika ada siswa lain atau temannya lagi berpresentasi, terus siswa tersebut memperhatikan dengan baik, tidak apa istilahnya bersendiri. Misalnya kita sebagai guru bisa memberikan pujian, bagus kamu sudah mau memperhatikan temanmu dengan baik, sehingga kamu juga punya rasa untuk menghargai orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa untuk Pak Dedi. Pujian atau apresiasi untuk membangkitkan semangat siswa gitu ya Pak Dedi. Lanjut dari Pak Dani, masuk kelas tepat waktu, berarti harus on time, tidak boleh terlambat. Dari Ibu Roy, saya menerapkan disiplin positif saat mengerjakan proyek tugas sesuai jadwal. Berarti di sini Bu Roy Devi menerapkan tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas Ibu Roy. Oke, Pak Roni, tepat waktu masuk kelas dan meninggalkan kelas untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi selalu disiplin tepat waktu, tidak boleh ada yang terlambat akhir. Apakah muridnya juga tepat waktu? Kalau gurunya tepat waktu, muridnya harus lebih tepat waktu lagi. Luar biasa, kasih puas Bapak. Gurunya tepat waktu, maka muridnya juga harus tepat waktu. Dari Ibu Susi, saya menerapkan disiplin positif, datang tidak terlambat. Ini guru sebagai teladan yang baik bagi murid. Dari Pak Wahyudi, memberikan semangat kepada siswa yang ngantuk di kelas. Merdeka, semangat seperti apa Pak Wahyudi? Ada siswa yang biasanya di jam rawan, di jam 12 ke atas, siswa sudah mulai ngantuk. Pada saat itu posisi guru juga sama. Di sana ada jam capek atau jam ngantuk juga ya. Jadi kalau kita, emosional kita tidak terkontrol, kita akan emosi dan marah pada siswa. Tapi kalau saya insya Allah siswa itu akan saya suruh untuk cuci muka biar dia segera kembali dan baru bisa menerima pembelajaran lagi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawaban dari Pak Wahyudi. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ngantuk, itu tidak boleh dimarahi, disuruh cuci muka. Pak Saiful setelah dari kaos olahraga langsung ke lapangan. Jadi di sini menerapkan disiplin waktu juga karena guru olahraga, jadi mengizinkan siswanya untuk ganti baju dan datang tepat waktu ke lapangan untuk memulai kegiatan olahraga. Gitu ya Pak Saiful. Terima kasih, kasih
disiplin positif. Adapun nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun contoh dari nilai kebajikan di sini dari segi dimensi profil belajar Pancasila ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian menjaga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah saya paparkan. Mungkin ada masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian. Monggo, salah silakan. Terima kasih Bu Ana. Dari penjelasan nilai-nilai kebajikan ini yang saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan itu sendiri dan bagaimana penerapan di sekolah itu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan luar biasa dari Bapak Dalmi. Nilai kebajikan, mungkin ada yang masih asing tentang nilai kebajikan. Sesungguhnya nilai kebajikan ini adalah nilai kebaikan atau sifat positif yang ada dalam suatu individu. Sifat positif ini memiliki suatu nilai yang bermanfaat yang akan kita terapkan pada pembelajaran berikutnya. Contohnya di sini saya menerapkan nilai kebajikan yaitu menjadi pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Maksudnya, ketika kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, ketika anak-anak atau siswa sedang berdiskusi, muncullah suatu kolaborasi yang mana ketika ada yang presentasi di depan kelas harus menjadi pendengar yang aktif, bukan pasif. Sehingga nanti kalau ada membuka sesi tanya jawab, si murid atau anak tersebut akan memberikan suatu pertanyaan atau memberikan masukan. Dan di sini tidak boleh merendahkan orang lain yang presentasi. Dan juga dalam presentasi di sini sebenarnya juga mengajarkan contoh atau nilai kebajikan kerjasama. Ketika menyusun suatu materi diskusi harus memunculkan kolaborasi atau kerjasama. Ini itu jawaban dari saya. Ada mungkin masukan sanggahan dari Pak Dhani? Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya sampai ke nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya, yaitu dilanjutkan oleh Ibu Jayanti Anggita Puspitasari. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga poin tadi telah disampaikan oleh Bu Ana. Poin yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Betul. Alhamdulillah. Lanjut Bu ya, kan bersemangat ini ya. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Itu loh. Terima kasih Bu Lili sudah rekam dengan baik. Terus di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini yang pertama adalah rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga
ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, antara lain bermain, antusias, dan terakhir adalah tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini saya telah memberi contoh ke 5 posisi kontrol guru tentang siswa yang terlambat. Vina! Sini kamu! Kamu ini Vino, terlambat terus. Terus kapan kamu yang nggak mau terlambat, Vino? Saya Gak usah banyak alasan. Sekarang kamu lari lapangan voli putar 2 kali. sama saya. Sekarang kamu terlambat. Lari. Vino! Sini kamu. Nah, kamu terlambat lagi, Vino. Kamu itu ini susah terus, Vino. Kalau kamu terlambat terus, kan ibu yang bisa disalahin sama kepala sekolah, Vino. Ya sudah, lain kali jangan terlambat lagi ya, Vino. Jangan jadi susah lagi. Udah sekarang kita masuk kelas. Vino lagi. Kenapa lagi kamu, Vino? Kamu tahu nggak, Vino, peraturan di sekolah ini pukul berapa harus ada di sekolah? Sekarang pukul berapa, Vino? Sekarang pukul 7.20. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat itu apa? Saya harus tinggal kelas. Ya sudah, sekarang kamu masuk, Vino. Nanti kamu kerjakan tugas tambahan. Masuk sudah, Vino. Sekarang, Vino. Vino. Sudah jam berapa ini, Vino? Kamu kok terlambat lagi, Vino? Habisnya ibu saya siangan bangunin saya. Kok kamu malah nyalain ibu kamu, Vino? Kan kamu larinya lebih kenceng, Vino. Kan bisa lari kenceng-kenceng, kamu biar nggak terlambat, Vino. Meskipun larinya saya kenceng tapi nggak jadi. Ya sudah sana, kamu larinya lebih kenceng lagi biar tidak terlambat masuk kelas. Janji ya, Vino, kamu tidak akan terlambat lagi ya, Vino. Ya sudah, kamu sekarang masuk kelas lagi, ibu mau beresin absen kamu. Vino, terlambat lagi, Vino. Pagi Bu. Vino, kamu tahu sekarang jam 7 itu kan masuk sekolah. Kamu ini jam berapa datang, Vino? Ini sekarang sudah jam 7.20, Vino. Sudah jam 7.20. Maaf Bu, semalam saya lupa menghidupkan alarm saya. Kamu tahu, Vino, keyakinan sekolah yang mana yang belum kamu terapkan ini, Vino? Tahu Bu, menghargai diri sendiri dan orang lain. Vino, apakah kamu bersedia atas konsekuensi keterlambatan ini? Ya, saya bersedia Bu. Lalu bagaimana caranya kamu mengatasi konsekuensi keterlambatanmu ini? Saya akan menghidupkan alarm saya Bu. Ya sudah, baik, Ibu akan rekam baik-baik
apa konsekuensi kamu. Sekarang kamu boleh masuk kelas dan jangan diulangi lagi ya Vino. Jadi itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang sudah saya terangkan dan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya akhiri, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih. Ini cuacanya sudah mulai agak hot ya. Silakan bisa dinikmati air mineralnya untuk membasahi dan menghilangkan dahaganya. Masih semangat saya ini? Kalau ada yang ngantuk di pojok sana, ice breathing dulu. Mana semangatmu? Aye aye, aye aye. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun sudah siang masih tetap on fire. Terima kasih. Saya lanjutkan paparan dari 2 rekan saya tadi, TKP Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kali ini kami akan memaparkan terkait budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya budaya positif sudah kita implementasikan bersama di sekolah tercinta kita ini. Kali ini saya akan memaparkan terkait motivasi perilaku manusia. Apa sih ini maksudnya? Motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong manusia itu untuk berperilaku tertentu. Di sini motivasi itu ada 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini biasanya dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk perilaku tadi menghindari hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah. Tindakannya bisa berupa fisik maupun psikis hukumannya. Sementara yang kedua itu ada tindakan yang disebut dengan konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan yang berlaku. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan ini biasanya mengarah pada goal atau kesuksesan pada murid. Dan yang kedua, proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, berikutnya ini ada topik menarik, keyakinan kelas. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya keyakinan kelas ini pasti sudah diterapkan. Bapak Ibu guru di sini pasti sudah mengimplementasikan baik itu di kelas maupun di sekolah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa peraturan kelas? Nah, saya lanjut saja untuk pembentukan keyakinan kelas. Tahapan yang pertama biasanya pembentukan keyakinan kelas ini memiliki ciri-ciri dia bersifat abstrak. Kedua, berupa pernyataan yang universal. Semuanya dapat diketahui, semuanya tahu dan paham maksudnya, itu dikatakan dengan universal dan tidak miskonsepsi di dalamnya. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. Ini maksudnya pernyataannya tidak terlalu panjang, jadi mudah untuk diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Dalam hal ini, adakah yang ingin ditanyakan terkait keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ada yang bertanya? Baik, silakan Pak Didi. Mungkin bisa lebih detail lagi supaya lebih memahami apa sih yang paling membedakan antara peraturan kelas dan juga keyakinan
prinsip atau yang nilai-nilai yang disepakati bersama di dalam kelas. Kemudian di situ kan kalau kesepakatan biasanya masih menggunakan pernyataan-pernyataan negatif. Lalu dari kesepakatan itu disusunlah dan diubahlah, ditransfer menjadi yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalimat negatif itu dirubah dan digeser menjadi kalimat-kalimat atau pernyataan yang positif. Sementara kalau peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan penyusunannya melibatkan siswa karena disepakati bersama, berarti paham apa konsekuensi arahnya nanti bagaimana ketika tidak disepakati. Sementara kalau aturan itu yang menyusun guru tanpa melibatkan siswa. Begitu Pak Didi. Bagaimana Pak Didi? Oke, terima kasih. Saya lanjut lagi. Berikutnya untuk segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini segitiga restitusi itu sebenarnya sebuah proses atau tahapan untuk menyelesaikan permasalahan, di mana dalam proses tersebut ada 3 tahap. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun pernyataan dan pertanyaan yang dapat digunakan di dalam proses menstabilkan identitas ini, seperti halnya ada pernyataan seperti berdua salah, itu manusiawi. Setiap orang pasti membuat kesalahan. Begitu juga dengan saya. Nah, itu upaya-upaya untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pernyataan yang ketiga, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini yang dapat digunakan untuk proses menstabilkan identitas. Kemudian, fase atau tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun pernyataan dan pertanyaan yang dapat digunakan contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk menggali apa sih alasan siswa atau anak tersebut melakukan kesalahan, sehingga tercipta sebuah kegagalan. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini arahnya nanti mengarahkan ke arah validasi, memvalidasi dulu. Proses yang ketiga ini adalah tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini dari dalam ya motivasinya. Dengan menyatakan pertanyaan sebagai berikut. Apa keyakinan kelas kita? Ini mereview ulang daya ingat siswa. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dan disusun bersama? Kemudian yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, dari arahan-arahan seperti ini, segitiga restitusi apabila diterapkan, maka kita akan memiliki posisi kontrol yang cukup bijak, tidak hanya berposisi sebagai penghukum. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas. Di sini ada siswa bernama Vino membuang sampah tidak pada tempatnya pada saat proses KBM sedang berlangsung. Puisi itu merupakan salah satu bentuk karya sastra yang ada di Indonesia. Sudah sholat dulu, nak? Alhamdulillah sudah di waktu malas ini. Syukurlah kalau begitu. Tidak tahu tidak kenapa saya panggil terbangun ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Begini Vino, biar saya jelaskan ya. Kenapa Vino saya panggil ke sini.
Tadi pada saat jam pelajarannya dilihat, saya melihat Vino membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu bukan minuman tadi kalau tidak salah. Iya betul. Membuang sampah di sembarang tempat itu perbuatan yang salah apa benar? Salah Bu. Salah ya. Iya. Sebenarnya di sini Bu Imar itu tidak mau mencari kesalahan ya, tetapi lebih kepada ingin membantu mencari solusi biar Vino itu dapat memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi, gitu nah. Ya, kita semua tahu ya, semua manusia di muka bumi ini pernah membuat kesalahan termasuk saya. Jadi bagaimana caranya kita memperbaikinya? Dan Vino pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Coba ceritakan apa alasannya? Ya, semalam saya tidurnya kan larut malam, jadinya buat bangun juga kesiangan, nggak sempat sarapan juga karena nggak ada apa-apa di rumah. Terus pas jamnya berburu, saya udah nggak kuat gitu, udah lapar sama aku juga. Jadinya saya makan diam-diam selain bingung juga. Terus pas membuang sampah itu takut ketahuan bimbar, sama saya juga malas mau keluar, jadinya tak lempar gila aja sama saya. Oh begitu ceritanya. Vino masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Ingat Bu, menjaga kebersihan sama dilarang makan dan minum waktu pembelajaran. Berarti itu yang keyakinan yang Vino langgar ya? Iya. Baik, saya sangat berterima kasih sekali Vino punya kesadaran dan merasa bersalah. Kalau menurut Vino, sikap tertib dan sikap disiplin itu apa perlu kita terapkan? Perlu Bu, karena misal juga itu sifat yang penting. Apalagi saya juga sebagai siswa harus menjaga kebersihan juga. Dan ya saya minta maaf juga ke guru karena makanya diam-diam sama tidak menjaga kebersihan kelas juga tadi. Iya betul. Jadi kebersihan dan ketertiban serta disiplin itu memang sangat penting sekali. Jadi makanya tetap harus ditanamkan sejak dini dan tidak hanya ditanamkan juga harus diterapkan. Nah, jadi ini sangat baik sekali ya Vino sudah tahu kesalahannya dan sudah meminta maaf, mengakui kesalahan. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Ya mungkin membuat catatan jadwal gitu ya, soalnya kan saya kan artinya cuma belajar, jadi saya buat catatan jadwal biar belajarnya nggak terlalu larut. Karena itu alasan saya makan di kelas karena nggak sempat sarapan. Mungkin itu agar bisa jadi kebersihan juga ke depannya. Syukur alhamdulillah akhirnya Vino menemukan solusinya ya nak ya. Jadi kedepannya lebih prepare lagi bagaimana caranya belajarnya biar tidak larut-larut ya. Jadi pagi biar bisa sarapan gitu ya. Semoga bisa memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahannya dan menjadi jauh lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih bisa kembali ke ruang kelasnya lagi ya nak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vino dari kelas 11-6 SMA Negeri 1 Gending, Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih Bu Imbar, saya senang sekali dibimbing mencari solusi atas permasalahan yang saya lakukan. Saya akan memperbaiki diri untuk menerapkan kebersihan dan kedisiplinan dari permasalahan yang sudah pernah saya lakukan agar tidak terulang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi contoh bentuk implementasi segitiga restitusi. Jadi kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang diperbuat oleh anak didik kita. Kemudian kita menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir karena saya bagian penutup di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian paparan dari kami terkait budaya positif di sekolah. Semoga diseminasi hari ini dapat menginspirasi dan dapat menularkan serta memotivasi Bapak Ibu guru di sini untuk lebih
yang lagi mengimplementasikannya baik di kelas maupun di sekolah. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.